Saya sedang bertanya-tanya sama Tuhan. Saya kok hari ini ada di tempat ini itu ada apa? Suruh apa? Ternyata saudara, hari ini itu untuk Anda yang ada di sini, terutama anak-anak muda, Tuhan sedang mau menyiapkan, karena Dia mau memilih alat-alatnya untuk menyelesaikan bagiannya generasi selanjutnya. Nah, jadi saudara perhatikan, ini anak-anak muda ini kan selalu kalau kamu membaca Alkitab, tidak selalu Tuhan itu memanggil, menyiapkan orang itu dari kecil, dari kandungan. Memang Tuhan di dalam Alkitab selalu milih, aku sudah memilih kamu dari dalam kandungan. Tapi mengertinya saudara dan saya bisa mengerti kalau kamu yang dipilih kapan. Lah itu ada yang umur 10 tahun, ada yang 12, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 80, beda semua. Contohnya Musa. Musa itu dipilih, dipanggil umur berapa? Dia baru tahu kalau dia itu dipanggil umur berapa? Hah? Berapa? Ini semua ini baca Alkitab ada 80 tahun baru dia tahu dia dipanggil. Sebelumnya tidak ngerti. Meskipun tindakan-tindakan dia itu sudah menjurus kepada panggilan. Tapi dia tidak tahu. Terus yang kedua, kita tahu. Tapi tidak kita istilahnya piye? Aku ini tidak bisa punya istilah yang baik kayak Agung itu. Contohnya gini. Saya dipanggil Tuhan umur 12. Karena dia nemuin sendiri, dia bilang gini, jadilah hambaku. Nah, itu kan panggilan. Tapi pelaksanaannya baru umur saya 45. Nah, selama 12 sampai 45 itu proses. Tahu, sudah diberitahukan panggilan, tapi jadinya itu 45 tahun kemudian. Nah, tapi Yosua abdinya Musa, dia dari permulaan dikasih tahu enggak kalau bakal dia dipanggil? Enggak. Dia hanya melayani Musa, jadi abdi. Jadi budake Musa. Tahu-tahu Musa mau dipanggil pulang, Tuhan bilang, Yosua yang gantiin kamu. Loh, Yosuanya enggak ngerti. Maka dari itu saudara itu harus baca Alkitab. Kuncinya apa? Kenali Tuhanmu. Bergaul karib dengan Dia. Maka engkau akan menikmati semua anugerah karya Dia di dalam hidupmu.
Memang apa yang Tuhan berkarya dalam hidup kita itu kerap kali tidak bisa kita mengerti. Dan tidak masuk akal dan tidak enak. Makanya saya bilang, ikut Yesus itu kamu harus punya pengertian dan siap apa? Ngeri sedep. Ngeri. Kalau mau jadi itu, wah, deg-degan. Aku bilang, Tuhan, Engkau kan maha kuasa, maha tahu. Lu kok senengmu kok sing mepet. Contohnya, saya dikasih rumah itu 3-4 bulan. Aku bilang, Tuhan, karena manusia kan biasa, kalau sudah kontraannya habis, itu kan sudah mulai mikir. Tuhan, aku mau pindah kemana ini? Tuhan bilang, aku sudah sediakan rumah. Nah, kira-kira kalau saudara dapat firman, aku sudah sediakan rumah, terus pendapatmu bagaimana? Sip toh? Aman? Tuhan yang sudah nyediain. Nah, tapi kejadiannya tidak seperti yang kita pikirkan. Karena dikasihnya berapa? Kurang 1 jam. Aku bilang, loh Tuhan, ini kurang 3 hari, ada hamba Tuhan saksi. Hamba Tuhan saksi gini, wah Tuhan itu memang aneh kok. Kenapa? Saya dikasih rumah kurang dari 3 hari. Terus saya ngomong di situ, Tuhan, saya jangan seperti dia. Tuhan jawab apa? Oh, kue ndak sama, beda. Ayem kenapa? Jauh-jauh hari akan diberi tahu. Bes ayem. Kurang 3 hari. Aku bilang, loh Tuhan. Kok itu dulu kan ACC toh, aku minta kurang dari 3 hari. Iya, lah ini kan sudah 3 hari. Terus aku ini pindah mana? Tuhan bilang, masih 3 hari. Loh, engkau ngomong aku kurang dari 3 hari. Iya, memang kurang 3 hari. Loh, maksudku ini jauh-jauh, kurang 5-6 hari. Itu kan maksudmu. Lah maksudku kurang 3 hari itu lebih pendek waktunya. Wah itu memang aneh-aneh. Aku bikin wong deg-degan. Lah tidak ngono ndak rame piye. Aduh, aku sampai bilang, kowe itu kok suka bikin deg-degan orang. Loh, baca Alkitab. Aku tuh paling suka bikin gara-gara. Loh kenapa? Supaya kamu mengenal aku. Aneh kan? Dan kalau yang dibikin gara-gara itu seolah-olah bertentangan dengan firman. Contohnya Simpson waktu gede jadi nasir Allah. Lalu Alkitab hukum Taurat mengatakan jangan kawin sama bangsa lain, sebab kamu bangsa pilihan. Loh, sudah gede malah dia ngomong sama orang tua nih, Pak, aku itu seneng be orang. Itu orang Filistin. Apa kurang perempuan Yahudi? Jawabannya Simpson apa? Aku suka kok. Habis itu Alkitab ngomong apa? Oh, Simpson tuh harus gaya gara-gara. Dan orang tuanya tidak tahu bahwa itu dari Tuhan. Ngerti saudara? Maka dari itu saudara harus baca Alkitab. Nah, tapi kalau saya katakan baca Alkitab, itu bukan berarti itu masih dibagi lagi. Makanya aku sampai gini,
Wah, banyak hal aku ora ngerti ya Tuhan. Sebabnya apa? Saya disuruh baca. Orang lain enggak. Sama-sama dipakai. Enggak sama. Ngerti saudara? Jangan membatasi Tuhan. Karena Tuhanmu itu tidak terbatas. Yang penting itu nikmati hidup dengan Tuhan. Makanya Agung tadi bilang toh, Bani Kehat punya wewenang, punya hak istimewa ngangkat tabut, betul? Itu satu kebanggaan, suatu pekerjaan khusus, enggak? Khusus. Tapi saudara baca, ada bagian lain yang tidak boleh dipegang, apalagi lihat. Boleh ngangkat tabut, tapi tidak boleh kena peti tabute. Piye coba? Bingung enggak? Cuma boleh ngangkat dok anu ini tempatnya apa? Apa nih itu? Itu apa? Sing dipanggu-panggul itu loh. Itu tok. Jangan nyinggung-nyinggung petine ya. Apalagi lihat mati. Yeah. Jadi saudara itu nanti kalau saudara itu kenal Tuhan, terus hari demi hari berjalan dengan Tuhan, saudara akan tahu, oh gitu. Jadi kuncinya apa? Hatimu selalu dekat sama dia, dan segala sesuatu kemukakan kepada dia, tanyakan dia. Nah, yang dibutuhkan apa? Sikap hati. Sikap hati itu gampang-gampang susah. Kenapa? Karena menjaga itu, sebab kita kerap kali tidak sadar. Karena apa? Ada keinginan. Dan keinginan itu paling gawat. Gawatnya apa? Ingin dibela, ingin lihat, ingin tahu, ingin memiliki. Itu jerat yang paling luar biasa. Kalau kita hidup dengan Tuhan itu nanti khawatir, takut ini. Tuhan bilang jangan khawatir. Karena apa? Aku sudah rencanakan semua dalam hidupmu. Nah, tapi rencana yang disiapkan itu belum tentu sama dengan kepikiran kita dan kesenangan kita. Nah, waktu saya dididik Tuhan begitu, Tuhan bilang, supaya kamu belajar penyerahan yang total dan percaya yang sungguh kepadaku. Bayangin, saudara. Jadi pada waktu saya muda, itu Tuhan sudah lihatkan. Tuhan lihatkan ada tembok, apa itu, pilar besar sekali. Lalu itu ditanam Tuhan. Kemudian saya bilang, apa sih Tuhan? Itu imanmu. Tidak akan tergoyahkan. Loh, sudah dikasih firman, diteguhkan. Tapi kenyataan jadi jalani hidup ya, gonjang ganjing. Karena ternyata kalau kamu sudah berani ngimani, itu harus dibayar sampai mati. Kalau kamu takut mati, gagal. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal tokoh iman. Dia pada waktu itu anaknya sakit. Lalu bilang, wis, gak usah dokter, pasti sembuh. Diimani toh, pegang itu terus pakai. Detik terakhir anaknya mau mati, goyah.
persis sudah mau mati, cepat panggil dokter. Dokternya datang, anaknya sudah mati. Aku sampai aduh Tuhan, wis gak bisa ngerti, aku bilang gitu. Siapa yang punya iman gede kayak gitu siapa? Tuhan bilang, kamu, aku. Hah. Wong aku orangnya pemberontak kayak gini, orang yang suka melawan, orang yang karepe dewek, aku bilang itu. Nah, sampai aku dewi tidak mengenal diriku. Kenapa saudara? Karena belum mengenal akan Tuhan kita yang sesungguhnya. Maka dari itu, lalu akhirnya saya mengambil satu konklusi, kesimpulan, wis ikut mbek Tuhan itu dek, kakean dianalisa, kakean dipikir-pikir, pasti guling. Katanya punya iman kuat-kuat toh, pasti guling. Lah terus piye? Dek kowe mau punya iman yang sungguh, yang paling besar itu apa? Glinding wae. Percaya, glinding wae, wis. Lah dek glinding dek, mati piye Pak? Mati yo masuk surga teh kok. Nah, kenapa sih kok pusing-pusing? Ngopo kok pusing-pusing, aku bilang itu. Loh. Mati yo masuk surga, bener lah. Orang mati ya sengsara. Tapi piye? Ngerti tak? Itu Tuhan. Memang aduh aku sampai gini kok. Wah, dak isa. Sebabnya apa? Sebab kita pribadi demi pribadi ini punya kelemahan lain-lain, tidak sama. Ada orang yang kopoh itu apa? Keras kepala. Kop itu kepala. Itu bahasa Londo. Aku ndak isa lho. Sing pinter nyunyahku. Aku ndak isa. Lah aku bisa kira-kira tahu sedikit-sedikit karena istriku kerap kali bahasa Londo. Aku cuma apa iku? Oh ngono. Ya. Akhirnya ketularan. Nah, ini loh saudara. Kalau kamu bergaul dengan Yesus, akhirnya ketularan dengan sendirinya kok. Nggak usah khawatir. Relax sajalah. Wes, pokoknya untuk menghibur diri gini. Kalau kamu sudah mulai mikir, mosok dek Tuhan, sebabnya kerap kali kan kita tanya, ya dek itu sing tak ambil keputusan itu kehendak Tuhan Pak. Kalau itu pikiranku piye Pak? Lah ya wis to ora apa-apa to, wong Tuhan tuh lebih tahu. Ada pikiranku, ayo paling-paling dibayari mek mati. Loh ya aja ngono apa? Mati piye? Aku mau mati loh. Aku mau mati malah Tuhan ngomong, kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Malah mati. Yo malah mati. Wong Tuhan itu ngono. Tapi kalau kamu berani menyerahkan, balik. Oh, kalau gitu gini apa? Dipikir pura-pura diserahke lho ngawur. Soalnya wis ngerti. Lah ini kejadian loh saudara. Ambek hamba Tuhan temanku dewek. Istrinya diserahkan. Aku bilang, kue serahkan terus bener, nekat. Ya, mati. Setelah mati, sekarang kejadian pada diri saya. Istriku meh mati. Langsung dia datang nih gini. Kue itu istrimu bakal mau mati toh. Nah, udah rebut tengking, roh mau tengking. Loh, lah piye? Adek, kok mbok itu kue mbok gumuli kaya ngono iku. Ya Dek, Tuhane maune gitu. Wah, kita harus berjuang. Aku ini sudah ngalami. Tak serahke Tuhan, tak serahke mati malahan. Terus aku bilang,
Menang saya di mana? Di sini. Saya lapor Tuhan. Tuhan. Ini piye? Ini piye temanku kok ngomong gini? Tuhan bilang, ya itu dia, bukan kamu. Itu dia, bukan aku. Jadi aku tidak boleh niru deh. Nah, oh ya wes. Wes, oke, terima kasih. Itu kamu, ini aku. Lah kowe piye? Tak serahke. Adek mati, ayo ben wong mlebu surga kowe kok. Nah, kalau ngomong gitu, Tuhan itu tahu kowe itu ngomong di sini atau ngomong di hati. Adek aku tuh orangnya memang polos. Ya nyunyahku ya tak kandhani. Siap-siap ya. Siap apa? Mati. Wes. Sekarang aja kalau dia malam-malam waktu kita berangkat kita ke Bangka itu serangan itu bukan ke bawah. Yang diserang itu kita pimpinan-pimpinan ini. Pantesan Tuhan ngomong gini sama aku. Kali ini ke Bangka kowe yang pegang pimpinan. Kan sudah tak serahke agung. Tak ngomong nanti ndak. Wes nanti kowe ngerti. Ya wes. Bayangin saudara. Aku bilang kok aneh-aneh sih Tuhan. Nah, di situ itu kita tahu perlunya ada satu tim kesatuan saling mengawasi, saling melihat. Harus ada satu yang memonitor. Akhirnya saya tahu, oh gini. Bayangin, saudara. Sehingga pada waktu di Bangka itu, ini Agung maaf lepas. Kenapa? Lihat kenyataannya, tidak ada tanggapan, sepi. Pakai lapangannya muatnya 100.000. Lapangan gede sekali. Tidak ada tanggapan. Aku bilang, udah jangan pusing. Kenapa? Jangan lihat hasil. Yang penting itu kita ini hamba Tuhan laku wae. Ada hasil, ana wong dateng ya lah, ora ana ya wis. Loh tetapi duitnya kan wis keluar ke puluhan ratusan ya. Ratusan juta, ABC itu 350 juta. Tapi bukan orang Bangka sing bayar. Sing bayar itu Tuhan. Wong kolektornya dapetnya cuma 90 ya. Berapa? 92. Oh 102. Dapatnya cuma tombok. Tapi tidak sama masalah. Udah nyamperin jalanin aja. Nanti kan Tuhan dewe sing duitnya Tuhan kok ngapain pusing-pusing. Nah, tapi kalau ada hasilnya nanti lihat. Saudara tahu yang datang gerub. Hari pertama kira-kira sekitar 10.000. Hari kedua double 2 kali. Lumayan aku bilang. Bayangin. Nggak bisa ngerti. Makanya aku bilang jalan dengan Tuhan itu gelinding baiklah aku minum. Serasa pusing aku minum. Jangan kakean mikir. Maka dari itu ini Tuhan bilang, aku mau milih anak-anakku ini yang muda-muda ini mau tak siapke untuk jadi penerus. Wah, aku bilang, oh jadi maksudnya aku bosan terus ke sini itu untuk nanti memberikan dasar untuk mereka itu supaya mengenal akan Engkau dan Engkau tetapkan. Ngerti saudara? Sebab saya datang ke Semarang ini sebetulnya bukan urusan saya mau suruh khotbah, enggak. Besan saya meninggal,
Lah, kita kalau ndak datang ora enak. Ayo wes, ayo dari Bangka langsung terbang ke Semarang. Ya wes, ayo. Di kamar mandi Tuhan ngomong, kowe engko ngomong done JKI. Ngomong apa? Aku minum, wis engko wae. Bayangin. Sampai sini pesawat agung bilang, pasti ada pesan Tuhan. Ini. Aku tak berani jawab. Dodok meneng, aku meneng aja. Terus akhirnya aku bawa baju batik panjang itu cuma satu, buat nanti Minggu pagi. Iya, Minggu pagi ngomong toh ada pesen toh ada. Nah, sore nih mesti ada. Aku rak nggo baju, tak tukoke baju. Do Semarang banyak batik. Ya wes. Sore ini anak-anak muda itu penting lho, Pak. Yang penting sing ra penting sapa aku. Loh, lah anak muda mungkin tuh ada. Aku bilang, lah orang gue baju, wong anak muda nggo kaos wae lah. Memang baju batik pendek aku bawa karena mau pergi tempat orang mati. Lah kok sini suruh ngomong, aku bilang, Tuhan di situ ngomong, aku mau memilih anak-anak muda. Nah, kalau Tuhan itu mau memilih saudara, caranya Tuhan itu mendidik, memproses kamu tidak sama. Jadi saudara harus punya pikiran, jangan lihat orang lain, tidak sama. Yang watake itu keras kepala, sembarang tak imani, itu betul. Boleh. Sampai ngetopnya apa? Ngetopnya akhirnya dia pasti bilang gini, semua anugerah. Kalau belum sampai ke situ, pasti nanti diproses Tuhan. Sebabnya Tuhan itu tidak seneng kemuliaannya diambil orang lain. Makanya saya bilang, aduh susah Tuhan. Dan tipis sekali. Ini ke Bangka ini terjadi Mbak Agung. Aku udah ngerti. Makanya Tuhan ngomong itu, saudara tidak akan ngerti. Tidak ngerti. Nanti kalau sudah kejadian, baru ngerti. Oh gitu. Ngerti tidak? Jadi, kalau Tuhan itu begitu. Nanti kalau sudah kejadian, Tuhan bilang apa? Pohon dilihat buahnya. Oh, dia ngerti. Nah, kita kepengennya kan gini, ngerti sik, barang kayak percaya, ya toh? Itu bukan iman. Atau kamu percaya, mbok imani. Ya boleh. Tapi dek, menceng sedikit, guling. Nah, lalu dari hasil yang saya pelajari dan saya alami, yang paling enak itu adalah apa? Penyerahan total dan bergaul karib dengan dia. Itu paling enak. Kenapa? Semua dia. Karena apa? Karena kenyataan manusia itu tidak ada yang kuat, yang punya iman kokoh, tidak ada. Hanya Roh Kudus yang membuat kita mampu. Makanya Tuhan Yesus kirim Roh Kudus untuk apa? Menolong kita. Karena apa? Karena dia tahu tidak ada manusia yang kuat,
kecuali Roh Kudus. Nah, kenapa? Semua dia. Karena apa? Karena kenyataan manusia itu tidak ada yang kuat, yang punya iman kokoh, tidak ada. Hanya Roh Kudus yang membuat kita mampu. Makanya Tuhan Yesus kirim Roh Kudus untuk apa? Menolong kita. Karena apa? Karena dia tahu tidak ada manusia yang kuat kecuali Roh Kudus. Nah, kamu perhatikan Tuhan Yesus pada waktu mau bikin anggur, air menjadi anggur. Mamai ngomong gini, ibu, mamai bilang, nak, itu air anggurnya habis. Jawaban Tuhan Yesus itu ndak, anak kurang ajar. Dia bilang apa? Mau apa engkau ibu? Saatku belum tiba. Nah, kenapa? Padahal dia kalah sendiri. Kenapa dia? Tetapi pada saat itu dia adalah anak manusia. Jadi segala sesuatu yang mau dilakukan harus Bapake. Nah, Bapake ngomong melalui apa? Roh Kudus. Saya bilang, oh, jadi segala sesuatu Roh Kudus. Iya. Kowe tidak komunikasi dan tanya dan ambek dia, pasti kamu jatuh. Sebabnya apa? Sebabnya pencobaan setan itu tipis sekali, tidak bisa dideteksi. Wah, aku ketemu Tuhan Yesus, saya tidak bisa ngerti kok. Waktu pengasingan terakhir itu 3 bulan, pagi-pagi saya tiap jam 5 kan datang menghadap Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku menghadap, baca Alkitab sampai sekarang. Hari terakhir Tuhan bilang ini, datang Tuhan Yesus pakai jubah putih, wah sembarangnya Tuhan Yesus. Aku bilang gini, Tuhan, kowe kok teko? Ya, aku datang. Suaranya persis Yesus. Tak lihat, ya, dari ruang rambut sampai ujung kaki Yesus. Tak tanyai, ya, tidak bilang aku Yesus datang, tidak. Ya, aku datang. Tak panggil Tuhan lagi. Tuhan, engkau datang. Ya. Lah itu kalau saya lihat gitu, otomatis enggak pikiranku Tuhan Yesus datang ya tak sembah, betul enggak? Apa yang saya lihat Yesus, suaranya Yesus, cara manggil saya Yesus. Untungnya saya cuma gini, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus datang ya, tak sembah ya. Dia bilang apa? Jangan cepat-cepat nyembah. Bingung tak gue? Itu dia tak pikir bingung. Jelas-jelas Tuhan Yesus ini kok tidak untuk disembah itu piye toh? Dan itu dialami oleh bapakku dewek. Bapakku waktu sembahyang, dia dengar Tuhan Yesus ngomong, berhenti sembahyang, pergi ke tempat anakmu perempuan, ke kamar anakmu perempuan. Terus papa bilang, itu pasti setan, wong sembahyang kok suruh berhenti. Dalam nama Yesus, mikir. Tuhannya tidak marah, diem lagi, sebentar lagi berhenti sembahyang, pergi ke kamar anakmu, tangking lagi. Setan, wong sembahyang kok dialang-alang. Baru Tuhan ini ngomong, iki aku mbok tengkang-tengking. Biar coba saudara, biar coba. Bingung toh, wong ora ngerti. Terus Tuhan bilang, kamu berhenti sembahyang, kamu pergi ke tempat anakmu. Ngapain dia tidak ngerti? Nah, cuma untungnya papa menurut, karena dia ngomong, iki aku. Udah sana pergi. Sampai di sana
kakakku perempuan, dia ngomong gini, "Pak, kepalaku kok pusing sih, Pak? Kepalaku pusing gitu toh." Lah, papa ini paling sayang mbak kakakku ini. Oh, dia pusing, wis tuwek lo. Terus dia bilang di belakangnya, nih, tak gecel. Baru ditumpangke kepalanya di pangkune, ini tak gecel. Mati. Mak, pelek mati. Loh, dia bilang, loh, kok mati? Loh, aku mau tadi bokon di kamar itu bokon kesini apa? Lah ya karena anakmu meh mati supaya kue lihat. Bayangin saudara. Terus waktu itu dia bilang, "Lu Tuhan kok mati?" Suaminya ngomong gini, "Iya Pak, karena Yusa sudah ngomong." Ngomong piye? Kakaknya itu hari ini mati. Lah kok aku tidak dikasih tahu? Mau marah dia. Aku bilang, Tuhan ngomong engkau tidak boleh dikasih tahu. Kenapa? Karena kau nanti ngotot. Lalu hidup. Nah itu terjadi mbak mamaku. Mamaku mati, ditungguin sama dia. Dan nama Yesus bangkit. Semalam suntuh loh. Bangkit. Bayangin saudara. Diimani, bangkit. Terus akhirnya saya dari Semarang ini, karena saya dicari istri saya itu gini, "Mana? Yusa itu udah ngerti, aku udah kudus pada mana-mana, udah ngerti." Loh, kenapa wong Injil kok udah ngasih tahu istri? Kowe kan tahu watake kakakmu ini ndak bisa diatur. Dia kalau pergi ya pergi gitu toh. Ya ndak ngasih tahu istrinya aku di mana. Telepon ndak pernah. Handphone ndak mau. Kenapa? Karena kalau punya handphone ndak bisa turu. Ndak punya handphone ya aku di rumah jam 2 telepon, jam 4 telepon. Aku muni kowe iki kurang ajar. Jam 2 enak-enak kok telepon. Aku iki wis tuwa, sudah tua. Agak tidur, wong sebab bangun. Jawabannya kurang ajar. Ya Pak Yusa enak tidur, aku ora iso turu kok. Kurang ajar itu. Nah, tapi lucunya Tuhan itu ya sabar. Wong aku pernah ngamuk gitu. Iki bocah kurang ajar. Kenapa kowe ora iso turu? Lah aku ini sudah 2 tahun ndak bisa tidur, Pak. Nah, Tuhan ini ngomong be aku gini, kasihan. Oh, 2 tahun ndak pernah tidur, ndak. Melotot terus. Lah, siang malam mbok lakuke apa? Ya wis piye, Pak? Wong motone melek terus gini. Jadi tidak pernah tidur? Ndak. Aku menilai, Tuhan, ini orang ndak bisa turu iki piye? Motone melotot terus ngene iki. Sing satu motone merem terus. Jadi kelopak matan ini jadi setengah lumpuh, nutup, terus tambah lama tambah nutup. Jadi aku piye? Sing iki melotot, sing iki sijine merem terus. Iki Pak, aku mah buta, Pak. Lah iki piye kok bingung aku. Aku cuma ngomong apa? Suruh apa Tuhan? Suruh baca Alkitab. Wes, kowe ndak bisa tidur sekarang, baca Alkitab. Yang mana, Pak? Semua. Terus dari mana, Pak? Dari permulaan. Baca bersuara. Ya wes, jangan ganggu-ganggu lagi. Saudara tahu, sebulan kemudian saya sudah tidak tahu alamatnya apa, kalau tidak peduli aku. Ameh, dia waras ora urusanku kok. Pokoknya Tuhan menikon ngono. Mah aku mau ngurusin.
Sebabnya tidak waras, nanti kecewa, betul? Tidak mau aku, tidak mau lihat hasil. Sebulan kemudian saya khotbah di Jakarta. Wah, ini ada orang aneh, orang raiso turu, ngacung. Aku Pak. Nah terus gue sampai sekarang tidak bisa tidur. Oh Tuhan luar biasa. Memang Alkitab itu obat tidur nomor 1. Sejak baca Alkitab turunnya gampang. Piye coba? Aneh toh? Lah, kamu orang di sini itu ada enggak kalau baca Alkitab ngantuk? Ya? Padahal baca Alkitab ngantuk, betul tak? Tapi buat orang lain itu obat mujizat itu. Makanya tidak bisa dibatasi, itu tidak bisa. Maka dari itu saudara, kamu kenali Tuhan supaya kamu tuh tahu aku tuh dipanggil Tuhan ya. Tapi sementara ini belum tahu, nggak usah pusing. Tenang aja. Lakukan bagianmu kayak Yosua, jadi pembantunya Musa, lakukan dengan setia. Wes, satu saat keletek jadi. Tahu-tahu di atas. Jadi budak, jadi pemimpin. Pemimpin bangsa lagi, Yosua. Maka dari itu saudara, kamu kenali Tuhan, baca Alkitab tiap hari, lakukan bagianmu sebaik-baiknya. Habis itu nanti urusannya Tuhan. Tapi aku punya kelemahan ini Pak, punya kelemahan ini. Jangan khawatir. Tuhan sudah tahu kamu punya kelemahan. Tidak masalah. Kemukakan saja kelemahanmu. Nanti Tuhan yang memproses. Bisa diatasi, pasti. Tinggal percayamu sama setiamu. Nurut Tuhan. Tuhan ngomong, lakuin. Tuhan ngomong, ngakuin. Udah. Asal hidupmu di dalam Yesus, di dalam Dia, dan firman Yohanes 15 berkata apa? Kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja kamu dapat. Nah, kalau dikatakan minta apa saja itu bukan minta menurut pikiranmu, tapi menurut Roh Kudus. Nah, kalau kamu minta menurut Roh Kudus, pasti dapat. Pasti. Sebabnya apa? Karena Roh Kudus yang ngatur semuanya, yang tahu hati pikirannya Yesus. Jadi gampang enggak sebetulnya? Gampang toh? Tapi ngelakoni ini susah. Sebab apa? Kita tidak ngerti. Tidak usah ngerti. Makanya saya bilang bolak-balik, udahlah, jangan kakean mikir. Nah mesti mengerti, mesti ini. Ora usah. Segala sesuatu tanya Tuhan, glinding wae lah. Kalau Tuhan sudah ngomong, lakuin. Kalau belum ngomong, ya wis. Terus ngomong, Tuhan karena aku tidak ngomong, apa yang aku harus lakukan? Dorong dong, paksa dong, supaya aku melakukan. Lakuin aja. Kalau salah, pasti dicegah. Itu Tuhan. Karena tergantung percayamu. Nanti hidupmu bisa rileks tenanan. Ini tak alami. Aku tidak bisa. Aku tuh sebetulnya tahun aku umur 53 itu aku mati. Karena apa? Ini serangan jantung. Makanya aku bisa cerita. Orang serangan jantung pertama mesti ada tanda-tanda. Serangan jantung kedua pasti ada kelumpuhan. Serangan jantung ketiga pasti KO. Sebab aku ngalami. Aku kena serangan jantung berapa? 6 kali. Jadi terus
yang ketiga KO Pak, KO. Jangan kira kalau 6 kali itu terus ketiga ya enggak KO. Makanya aku bisa cerita orang mati. Wong jam 12 di Surabaya, istri saya di Bandung. Saya bilang, loh. Kenapa kok napasku jadi pendek? Cuma gini dok. Cuma 3 kali. Gelek, mati. Nah, tahu nih mati piye? Ada yusak 2. Sing satu berdiri, sing satu tidur. Aku bilang gini, loh ini kok yusak 2? Ini berdiri, itu tidur. Sing mana sing yusak? Terus Tuhan memberi pengertian, kue mati. Oh aku mati Tuhan, mati. Itu tubuh, sampai tulang, ini roh sama jiwa. Oh, wah, demikian saya tahu mati. Saya bilang apa? Puji Tuhan. Kenapa? Lah memangnya aku kepengen pulang. Jadi ini keturutan toh. Wah, aku langsung bilang, puji Tuhan, aku pulang. Langit buka. Tuhan Yesus duduk di atas tahta. Megahnya luar biasa. Bercahaya, bersinar. Aku bilang, Tuhan aku pulang. Tuhan ini mesem gini toh. Mbak duduk, mbak gini. Aku pulang, aku mati. Jawab, mati ora masalah. Loh, mati kok ora masalah piye toh Tuhan? Jantungku berhenti, ora masalah. Loh, maumu piye? Tugasmu belum selesai. Selesaiin dulu. Lah terus piye ini? Gampang. Dia cuma melempar satu kelereng sinar. Lah lucunya sinar itu dari surga sampai masuk ke perut ke jantung saya. Besarnya sama. Sak kelereng. Dari sana sak kelereng terus turun masuk dari jantungku ya sak kelereng. Akan aneh, itu kan sudah aneh. Langsung masuk bledak dia. Jalan. Tuhan cuma ngomong gini, lo jantungnya sudah dak dikduk jalan. Sana masuk. Ngomongnya itu enak banget. Itu lo dak dikduk wis mlaku, wis kono masuk. Aku muni, aku pengen pulang. Tangannya molor dari surga. Saya itu jumput toh kayak sak gini dilempar pleng masuk. Bangkit, urip meneh. Makanya hidup ya Tuhan tuh rileks sungguhan, enak. Makanya ada orang dengar saya ini terus terang termasuk hamba Tuhan yang kasar, orang duwe etika. Bayangi kalau istri saya itu tengah malam sesek napasnya, aku ngomongnya piye? Yang, ini jantung kuyang. Ngucap syukur. Terus beres-beres dan ngomong, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Jadi aku dek mati, wis langsung masuk surga. Ini orangnya dari sini. Itu dek istrine. Ode orang lain suami ini ngomong kuno, nanti malah mati temenan. Kenapa? Mati ini emosi. Mati ini gara-gara emosi ya toh. Jadi kowe itu jahat ya pikiranmu. Supaya aku cepat mati engko kowe kawin meneh toh. Tuh. Engko emosi gitu mati temenan. Cuma untungnya istri saya itu wis mengenal ini suaminya ini siapa itu kenal. Ya. Ayo wis kono tak tumpangi tangan. Tuhan kalau sudah waktunya pulang. Kalau enggak biar tidur. Belum 5 menit. Turu meneh.
Sesuk tangi. Aku isih urip. Bayangin sudah. Jadi sebetulnya hidup Tuhan tuh rileks saja, percaya sajalah. Nanti kan Tuhan itu luar biasa. Aku mbak anakku ya gitu kok. Ini tuh pada waktu umur 11 kena meningitis itu sudah dokter bilang, ini anakmu tidak bisa sembuh Pak. Kalau sembuh idiot. Idiot piye? Gendeng. Nah. Edan. Iya. Wah, lah edan ya lah apik mati to ya. Mulai nang surga. Aku yang ngomongin bein gitu. In. Daripada kowe ngeng. Wis enak mulai nang surga wae lain. Oh iya Pak. Terus saya sembayang. Tuhan, ini kena meningitis, otaknya peradangan. Loh, lah memang otaknya peradangan, meningitis itu otaknya meradang. Iki dek waras edan. Terus piye Tuhan? Wis perlu mulai. Ngomong ke Tuhan. Enak Tuhan surga. Kalau enak aku mau pulang Tuhan. Oh, mbok suruh balik Tuhan. Hah? Suruh balik be Tuhan. Aku masih mau pakai dia. Mau balik. Malah aku bilang, kalau balik jamin lu. Nanti terang mbok jamin masuk neraka percuma. Wis mau mati saiki wae lah aku. Tuhan bilang, aku jamin, aku pakai dia. Sembuh. Dan pada waktu saya doa gitu saudara, semua istri saya, papa saya, mama saya, saudara-saudara semua termasuk Ibu Nani, semua tak suruh keluar dari kamar. Kenapa? Karena semuanya ngotot sembuh. Aku bilang, kowe itu ngotot kaya ngono iku. Kok dek kowe muni sembuh iki menurut dokter iki kowe dan aku kan Tuhan Maha Kuasa. Ya kowe iki ngatur Tuhan atau Tuhane sing mau ngatur kowe, aku minum. Wis metu kabeh. Dadi tak usiri kabeh. Tinggal aku dhewe ambek In. Ayo sembayang. Wis, waktune pulang mulai ya. Yuk. Ayo itu kalau aku ngomong mesti teriak-teriak. Kenapa? Sudah tuli, udah buta. Bayangin. Udah tuli, sudah buta. Jadi aku bilang gitu. Lah hari itu terus gini. Oh, aku bokon balik Tuhan. Ya wes, tidur plus. Wes gitu toh. Ndak sembuh, belum. Tidur. Dari siang jam 2 sampai malam jam 11. Tidur terus, ndak makan, ndak minum. Jam 11 baru dia ngomong. Aku ya diem aja. Terus papa mamaku ya bilang, wis toh wis jarke wae. Engko nek mati kan ngerti tunggone ngono. Terus jam 11 tuane ngomong. Doa bersama, bangunkan anakmu. Wis aku cuma ayo sembahyang semua. Jam 11. Enggak ada sing tidur wong tegang. Bayang cuma Tuhan bilang, deloki ana setane. Hah? Baru dilihat. Lah kok ndak wong sakit itu sudah berapa minggu? Lah kok ndak permulaan ndak dikasih tahu ono setan? Dari sana kapan? Waktu anakmu sembayang, waktu anakmu renang liburan itu ngejer ikan emas. Kalau kamu bisa nangkep, rezekinya gede. Ambein dikejar. Yang didapat setan, orang emase. Mulai kok panas Pak badanku, badan panas, meningitis, medan. Makanya sudah, ojo ngurusi, kok pengen dadi wong sugih barang ngapain? Wis usah. Jam 11 Tuhan bilang itu orang setan. Nah, terus tak pakai Tuhan. Loh, dek kowe langsung delok setan langsung mbok tenging no.
Ayo. Buat apa sing kowe isih ngotot kayak gitu? Takone mbek Roh Kudus. Tuhan, tak apake. Usir. Ya. Pergi. Nah, sana pergi. Ya pergi, memang pergi, tapi mencolok ngene nyunyahku. Lah, loh, aku kowe wong pergi lho, aku mbok suruh pergi to. Lah aku slunga. Tapi aku mau nempel ngene nyunyahmu. Kok enak? Nggo nyunyahku sing edan aku minum wis. Nah, pergi keluar dari kamar, pergi ke kamar sebelah. Itu setan. Aku bilang, tidak, balik. Pergi. Setelah pergi, ini buka mata. Pak, aku lapar, Pak. Makan, Pak. Bayangin. Persis kayak dode Alkitab. Tapi caranya Tuhan beda-beda. Kali Tuhan Yesus bilang, Tabita, bangun. Ini dah dilihatkan dulu caranya lain. Tidak peduli, biarin. Yang penting itu bergaul karib dengan Tuhan. Jaga sikap hati kamu. Tuhan hari ini pilih kamu. Ayo siapkan hati. Gung, naik Gung. Pilihan pun itu tergantung saudara juga. Ada yang sudah dipilih ditetapkan tapi tidak mau, akhirnya menolak. Bisa. Ada yang sudah mau tapi tidak mau nurut. Suruh sembahyang, tidak mau. Bangun malam-malam dibangunin, tidak mau. Suruh baca Alkitab, tidak bisa. Ngantuk, tidak bisa juga. Ngerti saudara? Maka dari itu lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Nanti waktunya ada sendiri. Ya, siapkan dirimu.